Saya Yusana Tausiana. Yang saya hormati Bapak Dr. Suhardi selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tangerang. Yang saya hormati Bapak Salahuddin MSI selaku Dewan Pembina Ladismuk Pegadaian Rego. Yang saya hormati Bapak Anton Hindarjo SEM MPHDAWP selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Pelatihan pada bagian ini. Yang saya hormati Ibu Putri Andari Feranti SEM SM selaku dosen Universitas Mercu Buana. Dan yang saya hormati pula para tamu undangan serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur terhadap kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul dalam online ini untuk menghadirkan acara pelatihan yang bertema perencanaan keuangan syariah untuk rumah tangga di aplikasi IP Syariah Lazimu. Pada hadirin yang dirahmatkan oleh Allah SWT, selanjutnya mari kita panjatkan sholawat serta salam yang senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang membimbing kita dari jalan kegelapan untuk menuju jalan yang terang dan benar. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah sambutan-sambutan, acara yang ketiga adalah acara inti yakni penyampaian materi pelatihan, dan yang keempat adalah acara penutup. Berdoa selesai. Nah, acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Dr. Suhardi selaku pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tangerang. Kepada Bapak Dr. Suhardi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala kita berkarim. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Walkan summa qaddamat lihat wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala aidan wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitnatu wa anallaha indahu ajrun azim. Wa qala aidan ku anfusakum wa ahlikum nar. Sadaqallahu azim. Yang saya hormati Pak Anton dan timnya dari Mercu Buana. Ini dosen juga. Iya, ini dosen. Ini tim luar biasa, dosen dan mahasiswa ya. Ini kita bersyukur kedatangan Pak Anton Hindarjo PhD. Itu teman akrab saya dan saya tidak menyangka kalau beliau punya skill ya di bidang konsultasi pengelolaan keuangan berbasis syariah di berkeluarga. Yang kita bersyukur. Ini ada Bu Andi ini nih, Kaprodi Perbankan Syariah ya, Perbankan Syariah. Saya kira bisa nanti bisa ditindaklanjuti untuk mendesain bagaimana agar alumni sini tuh bisa punya wawasan yang lebih matang. Nah, syukur-syukur bisa diarahkan ke Mercu Buana, tapi dengan pembiayaan yang seringan-ringan ya. Pakai kip Pak, ya kan? Bisa itu ya. Dan juga di Parang dulu dan peserta yang lainnya saya kenal dari SMK 1, 2, 3, 4. Kalau Bapak dari mana? Oh saya juga cuma ikut aja. Oh ikut aja? Enggak, asalnya dari mana? Dari Bogor saya. Oh jauh banget. Dari Bogor di Banten? Iya. Bogor. Ini Ibu atau Mbak? Saya Mercu Buana. Mercu Buana mahasiswa. Di belakang? Mahasiswa juga. Mercu, lima teman saya itu di belakang. BP itu Pak. Ini yang saya jauh dari Bogor ya? Bogornya di mana Mas? Di saya Pak. Oh dekat itu Mas, di sini sayangnya. Baik ya, pertama malah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia pada kita semua, termasuk takdir-takdir yang menguntungkan. Nah, hari ini kita ditakdirkan Allah dengan sesuatu yang menguntungkan. Ini kan ilmu mahal ya, tapi bergantung pada sikap dan pikiran kita. Karena kadang-kadang yang menguntungkan itu ada, tapi sikap kita cuek, tidak menguntungkan, gitu kan? Atau kita bahkan bisa merusaknya. Kayak misalnya hari ini kan mata kita semuanya masih sehat menguntungkan. Cuma ada orang yang keuntungan itu dimanfaatkan dengan tidak tepat, akhirnya menguntungkan itu menjadi tidak menguntungkan. Di hari ini kita bukan hanya dalam keadaan sehat, tapi kemudian diarahkan oleh Allah untuk bertemu dengan Pak Anton dan yang lain-lain. Ini bukan kebetulan, karena hidup ini bukan kebetulan. Karena kata Allah itu bahkan tumbuhnya biji di tanah itu juga semua direncanakan. Jadi nggak ada kebetulan.
Cuma kemudian Allah memberikan kita kebebasan dengan akal pikiran kita. Kita bisa juga mengotak-atik itu, gitu kan? Tapi kalau kita minta dibimbing, insya Allah dibimbing oleh Allah SWT. Allah itu berikan kepada kita agar kita itu memperhatikan apa yang sudah terjadi pada saat ini, dan membuat perencanaan untuk masa yang akan datang. Dalam konteks keuangan, banyak orang yang mendapatkan uang banyak, tapi tidak direncanakan. Akhirnya yang banyak juga kurang, yang kurang apalagi. Tapi kalau direncanakan, yang sedikit aja bisa lebih, apalagi yang banyak. Ada dua orang sama-sama PNS, gajinya sama, semuanya sama. Tapi yang satu masih kontrak terus, yang satu sudah punya rumah, sudah punya motor, sudah punya mobil. Karena dia merencanakannya itu bisa. Jadi perencanaan itu menjadi penting. Bahkan Nabi itu mengatakan sampai bukan perencanaan, niat itu bahkan diperhitungkan, gitu ya. Jadi menurut saya kenapa banyak orang yang sukses karena dia pintar merencanakan. Tentu saja kemudian mampu juga untuk mengeksekusi. Nah, kenapa orang gagal ya? Karena dia tidak bisa merencanakan. Nah, hidup ini kan sebuah grand design perencanaan besar, sehingga hidup ini menjadi terlalu disayangkan kalau tidak direncanakan, termasuk dalam mengelola keuangan. Karena ditambah lagi ayat yang kedua, innama ambalakum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu adalah ujian. Ujian. Jadi walaupun harta cuma 50 perak di saku kita itu ujian. Jangan dikira itu enggak ujian karena nanti semua akan dimintai pertanggungjawabannya, gitu kan? Yang namanya ujian itu berarti kan harus diselesaikan, ya kan? Harus tahu soalnya, harus dipelajari kalau kita ingin lulus. Ngelola keuangan kalau nggak tahu ilmunya, ya nggak bisa jawab. Ya ibu ini kan guru BK, misalnya ibu guru BK mengajar BK, kemudian ikut ujian soal fisika. Saya yakin kalau nggak belajar dulu ya pasti jawabnya salah semua. Sama uang itu harus dikenali, karakter uang itu harus dikenali, gitu kan? Saya pernah lihat YouTube-nya, namanya dimiskan oleh Allah malah ditambah lagi. Jadi sampai dia bosen kok saya dapat uang mulu, gitu kan? Sehingga suatu saat ada bilang sama istrinya, mah kita setiap saat selalu dapat uang terus ya. Jadi beban kita nanti di akhirat gimana? Kita pengen miskin aja deh gitu. Tiba-tiba ada orang ingin jual. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Dr. Suhardi. Beliau ini, masya Allah, guru saya juga. Ya, karena beliau di Muhammadiyah senior, kemudian beliau juga dosen UIN Jakarta. Jadi banyak hal yang harus kita gali ilmu dari beliau. Terima kasih lagi Pak, tempatnya ini luar biasa buat kami. Ya, suasananya, kami atas nama Mercubuana mengucapkan banyak terima kasih atas diberi sarana prasarana. Ya, mungkin barangkali kolaborasi ini bisa ditindaklanjuti Pak. Ya. Bukan hanya di kerjasama di sini, juga kerjasama untuk guru-gurunya yang mau kuliah di sana Pak, siswanya mau di sana juga kita terbuka. Tadi sudah sedikit disampaikan. Dan salam kami dari Bu Dekan Pak untuk hal itu nanti bisa ditindaklanjuti lebih lanjut Dr. Suhardi. Kemudian kawan-kawan sekalian, terima kasih dari PDM, dari Lancismo, Pak Gendangan dan Legok, dan khususnya juga kepada mahasiswa dan ibu dosen dari Mercubuana serta para peserta sekalian. Rasanya kami tidak bisa mengucapkan kata-kata kecuali terima kasih dan semoga ini jadi berkat kita semua. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Bapak Antoni dari USDN MPH DAWT selaku pembicara kegiatan pada pagi hari ini. Selanjutnya sambutan yang ketiga yang akan disampaikan oleh Ibu Putri Anjani, pelatih SE MSS selaku dosen Universitas Mercubuana. Kepada Ibu Putri, waktu dan tempat di sebelah kiri kita. Terima kasih banyak. Saya secara singkat saja terima kasih kepada Pak Anton dan seluruh timnya dalam membagi pengetahuan tentang pelaksanaan keuangan ini.
Pak Anton ini sudah ahli sekali dalam keuangan syariah, sudah banyak bikin jurnal dan masuk Scopus juga tentang topik ini. Dan kali ini bukan hanya tentang konsep-konsepnya, tapi juga tentang aplikasinya. Dan supaya karena di zaman teknologi modern ini sudah semuanya menggunakan IT, teknologi syariah juga tidak ketinggalan. Telah ada aplikasi untuk mengaplikasikan ini secara lebih mudah. Jadi semoga hal ini dapat berguna dan setiap pengetahuan maupun implementasi sehari-hari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas sambutannya kepada Ibu Putri Andani Feranti, SE MSN. Selanjutnya, Acara selanjutnya adalah pemaparan materi pelatihan perencanaan keuangan syariah untuk rumah tangga di aplikasi MyIFPA Syariah yang akan dibawakan oleh Bapak Anton Hindarjo SEMMP HDAWP kepada Bapak Anton. Dipersilakan. Ya, saya kesana Ya, ya, Pak. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di sini penuh ya. Ini, ya, ini, Pak. Ya. Terima kasih diberi kesempatan untuk saling mengisi kita bersama. Karena kalau kita bicara perencanaan keuangan, berarti ada hal yang harus kita perhatikan. Namanya planning itu kita perhatikan. Yang paling dalam perencanaan itu kita mengerti permasalahan kita. Nah, dan dalam Islam di samping itu permasalahan, tahu standar-standarnya. Yang pertama apa itu halal? Halal itu penting. Halal, ada makruh, ada mubah, ada subhan, dan ada haram. Kita cari yang halal, yang thayyib, yang punya maslahat, kebaikan di harta kita. Maka kita bacakan setiap uang yang kita tanggungjawabkan ini akan dipertanggungjawabkan di dalam Allah. Tadi ayat yang beliau sudah sampaikan dari Pak Dr. Subati. Apa yang dimaksud Islamic Financial Planning? Yaitu proses menyatu hidup seorang melalui manajemen keuangan secara terencana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, nanti bisa belajar lah. Ibu ini ada guru dari perbankan syariah, prinsip syariah jelas sekali. Ya. Tapi saya akan bicara lebih praktis. Loh, dalam rencana kami ada problem. Gaji 10 juta 14, ya Pak tadi ya. Gaji 100 juta 14 gak ada sisanya. Persoalannya di mana? Saya ibaratkan semacam ini. Ini saya mengibaratkan, saya lari dari sini dulu. Yaitu kebocoran anggaran. Bapak tahu sepeda, tahu mobil, tahu bocor, dikompak terus, bocor nggak? Bocor terus. Anggaran gitu juga. Bapak nggak nambah, bocor terus. Ya, bapak nggak nambah, bocor terus. Ini jadi problem. Setiap rumah tangga punya problem ya Pak. Kami di klinik punya problem. Sebulan berapa Pak? 14 juta. Saya pribadi perusahaan kami rugi 1 miliar kemarin. Tapi harus kita tutupin kan? Karena klinik juga ada jalan penghasilan. Perusahaan situ jadi jalan. Tergantung bagaimana kita menutup kebocoran itu. Kemudian memompanya. Bannya atau tujuan kita dari membawa mobil itu atau motor. Saya tanya, bannya yang kita tutup untuk sampai ke sini atau maaf ya, tetap bocor kita bawa terus, nggak sampai sini. Kita tutup sampai sini, benar ya? Kita tutup sampai tempat kerjaan, kita tutup jadi rezeki, makan jalan. Itulah yang paling penting. Ketika bocor harus kita tutup persoalannya. Ya, biasa di klinik kita juga harus ngatasin ya Pak ya. Di rumah tangga, di perusahaan kita juga kita atasi. Hal yang biasa. Menurut saya tidak jadi masalah. Persoalan mampu nggak kita menutup kebocoran itu, kemudian menggelinding dengan tujuan kita. Itu yang paling pokok. Nah, ini adalah pentingnya kita antara kadang-kadang kalau nggak ditutup dipompa apapun masuk habis ya Pak ya. Ya, diberi uang pompa terus masuk, akhirnya tutup.
Kapan kita nyampe tujuan? Itu ibarat saya pompa itu ya. Ini problem kita, bagaimana menutup itu. Ayo. Ya. Ini Pak. Ya. Saya kemarin baru sedih. Bapak sini aja, Ya. situ Pak. Sedih. Karena untuk menutup bocoran, ini benar-benar kejadian. Rajin sholat katanya. Rajin sholat. Kerja iya. Kuliah iya. Tapi ada anggaran. Akhirnya jadi simpanan teman kerja. Pertanyaan saya, itu kan masa akal. Ketika persoalan ekonomi dibubur dengan macam-macam. Oke, saya tidak bicara itu. Tapi baru saya atasi supaya dia baik ya. Saya akhlaki dia baik. Persoalannya, kebocoran itu harus diatasi. Ini jadi problem kita. Bahan itu kita tutup dengan macam-macam. Di Lancismu ditutup dengan apa Pak? Impak beliau luar biasa. Impak kali 50.000, impak macam sodako. Ini komandan Lancismu Pak. Ini hampir setiap bulan harus menyampaikan anggaran supaya klinik. Nanti adik-adik yang atau ibu lihat klinik, kita punya klinik Pak. Namanya klinik Surya Medika 1. Itu bocor setiap bulan juga berat ya Pak ya. Harus kita tutupin. Pak Hardi menutupi dengan berbagai macam cara. Ya, dengan apa? Dengan berbagai macam. Ini kan industri, bukan kita pribadi. Karena ini punya Muhammadiyah, saya sampaikan. Ini ada amal kita, wakaf kita. Bukan punya Pak Hadi, bukan punya Pak Anton, bukan punya Pak Ihsan, bukan punya satu atau warga Muhammadiyah, tapi punyanya warga Muhammadiyah yang berupa wakaf. Semakin diwakafkan berubah, maka nilai kita dapat juga akan selalu banyak. Itu pola pikir. Jangan kaget kalau ketika orang Muhammadiyah sakit, diberi 100 malah memberi 200, bingung kan? Karena dikembangkan wakafnya. Oke, itu kebocoran cerita kami di mana? Di klinik. Yang berusaha kita tutup supaya, maaf ya, kita berjalan, BPJS jalan supaya lepas dari kebocoran kita mengelilingi Pak. Nah, komitmen teman-teman jangan mati dulu sebelum jadi rumah sakit, gitu ya. Spiritnya tinggi sekali gitu ya. Ya, spiritnya tinggi sekali. Jangan meninggal. Ini ketika di mana? Di klinik. Di perusahaan kita juga mesti ada masalah. Di rumah tinggal juga ada masalah. Persoalannya bagaimana kita menutup bocoran itu. Semakin kita menutup, maka memilih tujuannya akan sampai. Ya, itu pola pikir awal. Kemudian Krimadaya keuangan. Ya, kita ini punya warisan, hari tua, tujuan keuangan, manajemen risiko, arus kas dan darurat. Allah itu suka orang yang punya waris, ya, supaya keturunannya lebih baik. Gitu ya, Bapak Ibu. Allah itu suka sama wakaf, bisa dikembangkan. Maaf, itu wakaf yang dikembangkan oleh Kaya Magalan, bukan keadaan sendiri. Coba kalau dibandingkan, ya, konglomerat paling besar adalah Muhammadiyah, iya kan? Tapi itu wakaf semua, diwariskan, dikembangkan harta. Termasuk harta kita punya warisan. Target warisan kita apa? Buat anak-anak kita, warisan ilmu, warisan macam. Ilmu juga harus dirancang. Ya, ilmu itu dirancang. Anak kita mau jadi apa, itu harus kita rancang. Kedua, dana hari tua. Ya, kalau dosen maaf, kalau profesor bisa 70 tahun, sebelum menikah masih beres gitu ya. Guru juga 65 tahun ya? 60 ya Pak? Guru, 60 tahun ya? Kalau dosen, profesor bisa 70. Kalau biasa 65 Pak. Ya, tapi umur kita juga terbatas kan ya. Tapi kita rancang. Ketiga, adik-adik juga sama nih, ya, masih muda belum perencanaan dari awal. Tujuan keuangan kemana? Kenapa korupsi ya? Ya Pak ya. Karena kita tidak terbayang. Kita tidak pernah punya lingkungan untuk korupsi.
Terbayang nggak Bapak mau korupsi? Jangan kan. Terbayang juga enggak ya Pak ya? Karena ini penting. Saya bilang tadi, ya tujuan itu apa? Ya untuk kemaslahatan kita, ya untuk mendapatkan ridho Allah supaya dapat falah kepada dunia akhirat. Kemudian manajemen risiko, hidup ada risiko. Ya, risiko buat klinik itu tidak semudah dibayangkan. Berarti ya, siap malam berarti saya persis ya. Membuat klinik itu nggak semudah dibayangkan. Bagi punya umat, kemudian punya itu. Sama saya punya ketika buka perusahaan nggak saya bayangkan. Benturannya sangat keras Pak. Ya. Tapi saya pikir kalau maaf ya, kita orang beriman, ketika diinjek pel itu nanti kita akan pasang. Asal ada syaratnya. Ya, punya ilmunya, punya kejujuran, punya semangat. Insya Allah akan naik. Boleh arus kas dan dana darurat. Ini penting. Nanti akan saya jelaskan dengan bantuan software. Ya. Nah, alokasi ini, ya, surplus, impas, defisit. Ini kan mengurangi pajak penghasilan, jiswab, cicilan utang, tabungan, biaya hidup. Standarnya ini. Kalau impas, BP, surplus, nggak ada masalah. Tapi semua orang ada masalah. Ya. Nah, pertama, yang paling kita perhatikan adalah gaya hidup. Ya saya bilang tadi Pak, yang anak muda yang nakal, masih muda, mahasiswi, kerja, saya sampai gede-gede gitu kan, beli konsultasi gitu, ramuannya biasa gitu Pak. Kenapa kau melakukan itu? Pertanyaan, benar ya? Karena perhatian gaya hidup. Gaya hidup sehat itu apa sih? Ya sesuai dengan syariah. Ya Pak ya? Ikutin syariah. Gaya hidup sehat itu. Sholat aja belum tentu Pak. Kecuali instrumen lain. Benar nggak? Kita dukung. Dana darurat dikali 6 kali pengeluaran bulanan. Ya, darurat kan macam-macam Pak. Kalau kita bersyukur ya, darurat kita banyak di cover sama negara Pak ya. Ya, BPJS itu bentuknya apa ya? Saya dibayangin Pak, ini patah tangan saya tengah hutan Pak. Tengah hutan 40 kilo dari untuk masuk ke rumah sakit. Tidak perlu tadi jalannya rusak. Saya bayar nggak? Kan asuransi beres. Ya. Sampai sekarang juga nyaman. Manajemen risiko. Risiko itu harus kita manage. Orang yang berhasil manage risiko maka pasti akan sukses. Pak Ustadz Adrian ini 60 tahun PhD, luar biasa. Luar biasa. Risikonya besar loh. Ini sebuah contoh. Ini ada contoh adik-adik sekalian. Beliau itu kuliah umur 55 ya. Setelah pensiun nih. Setelah pensiun ada 2. Investasi Pak. Bisa bukan investasi atau investasi pendidikan. Dia milih investasi pendidikan. Tahun ini selesai PhD-nya. Buat yang muda buat apa sih? Ya enggak? Betul kan? Yang jelas ketika kuliah tempat ibadah. Ya Pak ya. Kemudian uangnya, uang dana pensiun untuk biaya kuliah, efeknya berbeda ketika hanya untuk investasikan dan beliau tidak bisa berdagang. Tidak bisa berdagang setelah investasi ya. Kalau manual bisa beliau. Ya. Akhirnya dia melakukan investasi itu sambil beribadah. Yang main-main kuliahnya pun di Malaysia, bayangin Pak. 55 siang malam tidur di bandara kadang-kadang ya. Nah, ini risiko ya, kesehatan macam-macam. Nah, ini saya cerita. Ya, ini risiko. Ketika punya dana, ada untuk apa? Dia bilang saya untuk kuliah. Mikir gak Pak? Dana pensiun, dana kesapura,
yang satu beli rumah, beli macam-macam, dia untuk kuliah. Beda ya Pak? Beda. Itu risikonya udah dihitung. Ya. Nah, insya Allah kalau di UMT sampai sepuasnya mampu ngajar ya Pak ya. Apalagi dapat SD ya. Nah, ini kan beliau warga Muhammadiyah juga gitu ya. Nah, ini cerita. Bisa dibayangkan Bapak 55 tahun kuliah ya kan? Beda dengan yang umur di bawah 50 ya. Beda lagi ya. Ini cerita. Kalau Pak Hardi beliau lebih cepat dari saya dokter ya. Setahun ya Pak. Ya. Sama kita nih ya. Spiritnya itu semangatnya. Pertama, kenapa kita harus mengurangi risiko? Harus mengurangi kerugian. Kita bisa memetakan. Ya. Bisa bayangkan 55 tahun. Pak Ustaz tadi ya. Harus kursus bahasa Inggris, ya kan? Ya. Harus belajar sistem macam-macam. Ya kalau nggak semangat nggak selesai Pak. Ya. Ya. Meningkatkan keputusan, meningkatkan peluang. Ya, meningkatkan peluang dalam hidup ini banyak sekali. Mulai peluang itu harus kita bangun. A sampai Z. Apalagi zaman internet saat ini anak-anak muda ini ya kan. Kemudian meningkatkan keputusan, kepatuhan dan regulasi, kepercayaan dan reputasi. Kalau syariah, kepatuhan dan regulasi syariah. Nah, kepercayaan dan reputasi. Ketika diambil risiko, maka ada unsur kepercayaan. Sama. Betapa pentingnya kita setiap bulan Pak Dr. Surati khususnya ngatasin sama-sama kita klinik itu, ya kan? Ya. Kalau orang konvensional buat apa sih, ya Pak ya? Oh bukan punya kita, nggak miliki, nggak nyambung, ya nggak? Nyambung nggak? Ini anak yang belajar kok. Ini klinik bukan punya saya, bukan punya Pak Hadi, bukan punya siapa, punya umat. Kok diperjuangkan, siang malam dipikirin, aneh ya? Nah itu kalau nggak nyambungnya di situ. Ya, tapi kita ajak bersama untuk mengatasi ya, kepentingan umat. Jadi risiko tinggi, ya. Expense bulanan kalikan 12, sisa masa produktif. Tinggal. Ini rumusnya. Ya, aset asuransi sakit kritis expense bulanan kalikan 12 kalikan 3 sampai 5 tahun baru kita bangun cash flow-nya. Nanti kita operasionalkan. Ya, kalau saya orang asuransi tambah asuransi Pak, kan kita ada BPJS ya Pak. Ini berkah banget ada BPJS Pak. BPJS tenaga kerjaan, Pak ya. BPJS apa lagi? Kesehatan. Ya. Ini oleh-olehnya Pak SBY barangkali ya. Situ ya. Ya, kita merasakannya. Ya. Secara kerja kita dapat ya Pak ya. Kesehatan dapat kan ya. Ya. Honor agak paling dikit ya Pak. Beliau kan honor ya. Honor paling dikit ya. Ya. Kurangi yang maksimal, tambah yang minimal. Konsep budgeting di situ solusinya. Ya, supaya bocor, tutupnya bocor. Jangan dikompar terus, kita habis energinya. Pernah pengalaman bocor, kemudian kita tambah, terus diberi angin, habis-habis terus. Ongkosnya itu lebih mahal nggak? Nah itu beratnya. Ya dan nanti saja mobil. Oh, kita isi, nyampe sana ngisi lagi. Total bisa beli bahan sendiri ya. Dengan risiko yang cukup besar. Bagi kita menambah, kurang yang maksimal, tambah yang minimal. Betul ya? Ya, kurang yang maksimal, tambah yang minimal. Sehingga terbuat budget itu. Simbangan. Bapak-bapak mungkin udah main kayak gitu ya Pak ya, di rumah Pak ya. Ya, Pak Aldi, Bapak-bapak Ibu sekalian, bagaimana mengatasi anak kuliah, ya kan? Ya,
ngatasi bapaknya kuliah, ibunya kuliah, ya enggak? Ponakannya kuliah, biaya hidup sehari-hari, mana dikurangi, mana tidak. Ya. Ya. Ngalami ya? Ngalami semua Bu ya, tiap hari ya. Bagaimana disimbangan? Ini pintar-pintar ibu-ibu ini. Ya. Bapak juga pintar-pintar mengelola keuangan. Ya. Ya. Jadi ketika punya beban itu tetap senyum, tapi kita harus punya strategi, ya kan? Ya. Punya strategi. Ya. Hal yang biasa kalau perusahaan dan rumah tangga itu kita bedakan urusan. Ya, urusan ya perusahaan, urusan rumah tangga ya rumah tangga. Urusan klinik ya klinik ya. Nah, bedanya untuk klinik mungkin sub daripada infas kapal kita gitu. Ya, itu gambaran kita ini. Ya. Oke, sekarang saya praktekkan Bapak Ibu. Ya, kalau itu kan bisa belajar sendiri ya. Ini aplikasi yang nanti bisa simulasinya. Saya harus pakai Google Meet Pak, karena ini hanya di Android saja bisanya. Ya. Coba bayangkan teknologi sekarang lebih berbeda. Ya. Google Meet-nya saya aja Pak. Ya. Punya saya ini Pak. Biasanya nyambung ke sini. Jadinya, nah, ya. Oke, langsung saya aplikasikan Bapak. Ya. Nah, ini aplikasinya. Kelihatan ya? Kelihatan Bapak? Enggak. Kecil ya. Bagaimana ya bisa besar? Ini nggak kelihatan ya? Enggak. Tombolnya aja kan yang kalau gede-gede. Di zoom coba Pak. Di zoom. Zoom in. Iya dia apa? Karena tidak bisa harus. Nah, jadi berhubung juga ingin menetapkan konsep-konsep syariah, Green Sukuk ini bisa menjadi pilihan yang cukup optimal. Dan ini juga nggak terlalu mahal, minimal 1 juta rupiah sudah mulai bisa membeli Green Sukuk detail. Tentu maksimalnya ada yang 3 miliar, 5 miliar, dan seterusnya. Dan mungkin untuk pemahaman Green Sukuk ini pertama hubungan konsepnya dengan ekonomi hijau dulu ya. Apa sih ekonomi hijau itu? Jadi beda dari ekonomi biasa di mana kita yang penting ekspansi, yang penting profit, yang penting barangnya laku. Kalau namanya green atau hijau ini kita mengutamakan untuk pelestarian lingkungan, pengurangan emisi, pengelolaan limbah. Jadi kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat untuk sustainabilitas lingkungan dan humanitas secara keseluruhan.